Assalamualaikum. Oh, biar nanti dia datang. 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore ceria teman Pro 2. Ada yang sedikit berbeda nih, dimana biasanya aku sendirian, gak pernah sendirian ya, aku berdua biasanya di sore ceria. Sekarang aku sendirian, tapi gak sendiri-sendiri banget. Karena aku bersama dengan seseorang yang sangat-sangat spesial di hari ini. Mudah-mudahan bisa berbagi ceritanya untuk kamu semua yang pengen ngejar mimpinya, pengen berkarya, utamanya menjadi representatif anak muda, ya kan? Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Ini aku bersama dengan finalis atau first runner up, apa sih sebutannya Kak? Yes. First runner up dari Duta First runner. Pemuda Kota Kota Makassar. Makassar. Selamat sore Kakak. Sore Kak. Sore, boleh dong kenalan, aku penasaran. Sebenarnya sudah ada namanya di flyer, tapi itu untuk teman prodi yang baru gabung, boleh deh kita kenalan. Siapa sih Kakak? Halo semuanya, perkenalkan Halo. nama saya Nur Muhammad Alil Makmur, biasa dipanggil Alil. Saat ini menjadi bagian dari Duta Pemuda Kota Makassar, lulusan 2025 Kak. Masya Allah, tahun lalu, Tahun lalu. betul. Nggak berasa berarti ini sudah mau tahun 2026. Iya. Apakah kamu selesai menjabat Alil?
sementara menjabat. Ini Iya, agak-agak galau-galau gitu ya untuk meninggalkan status aktif kamu ya. iya. Oke, mungkin sebelum jauh sebenarnya nanti nggak cuman Alil, aku sebutnya Alil, boleh Alil. Alil, tetapi nanti kita ada juga winner putrinya Iya. ya dari Duta Pemuda Kota Makassar, tapi ngobrol-ngobrol sama Alil dulu nggak apa-apa nih. Nah, Alil sebenarnya Duta Pemuda Kota Makassar tahun 2025 tuh dihelatnya itu kapan sih persisnya waktu itu? Grand finalnya sendiri di tanggal 14 Oktober. Oh, 14 Oktober. Akhir November, tahun, November. Iya. Oke. Kemudian Dilangsungkan selama karantinanya itu kita 3 hari, tapi sebelum dari karantina kita diberi bekal prakarantina selama 5 hari oleh mentor dan chevron dari kakak-kakak Forum Duta Pemuda Kota Makassar itu sendiri. Oke. Dan juga kita di antara berbagai banyak karakter kita dipertemukan dalam satu komunitas yaitu Duta Pemuda Kota Makassar yang menjadi representatif pemuda-pemuda yang ada di Makassar dari setiap kecamatan. Gitu, Kak. Oke, jadi dari pemuda terbaik Kota Makassar ya, mewakili kecamatannya masing-masing. Amin. Wih, amin. Juara 2 berarti kalau Ya, orang umumnya iya, Kak. bilang Alil. Kamu kebayang gak sih pas malam grand final tuh bisa masuk top 2 waktu itu? Sejujurnya tidak, Kak. Karena dari 30 orang grand finalis itu kita betul-betul sudah dibekali sama kakak-kakak forum, jadi tidak terbayangkan siapa yang akan menjadi top 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi Seperti kan itu. biasanya kamu ngerasa kayak aku lumayan ini kayaknya deh. Oke Jade dibanding yang lain itu ada perasaan gitu nggak Kalau- sebelum-belumnya? Kalau untuk persiapan sih harus percaya diri ya, Kak, karena kita sudah dibekali, jadi ya apapun hasilnya pasti legowo aja karena kan sudah memberikan yang terbaik. Oke, tapi waktu prosesnya sendiri ada bagian yang paling kamu suka nggak sih kayak karantinanya mungkin atau sharing sessionnya mungkin atau mungkin di malam grand finalnya mungkin yang mana tahapan paling kamu suka? Semuanya sih, Kak. Semuanya? Semuanya berkesan karena kenapa? Karena yang paling berkesan itu karena yang pertama effort saya itu kebetulan waktu selesai penyeleksian technical meeting itu saya lagi drop, Kak, kesehatannya drop, jadi betul-betul berkesan banget gitu loh. Lagi kurang sehat, kurang fit, tapi harus tetap fit kelihatan sama panitia karena kan sudah masuk penilaian, Kak. Bener ya, itu susahnya karantina, Iya, karena betul. memang harus profesional Betul. gitu. Terus kita udah kedatangan satu saingan aku nih, kenapa sih kamu datang? Aku kan jadi ada saingan. Siapa ini winner kita? Oke, halo Kak. Perkenalkan Hai. saya Andi Azilaina yang Bedrika, akrab di Sapa Naya. Saya winner Duta Pemuda Kota Makassar tahun 2025. Oke, winner putri. Iya, gitu. winner putri. Tadi udah banyak ngomong sama Alil, tapi kalau sama Naila sendiri berarti ngikutin tahapannya juga sama kayak Alil gitu ya. Kurang lebih sama seperti Kak Ali. Ada bagian yang kamu suka nggak juga tahapan-tahapannya? Kalau bagian kan waktu di Duta Pemuda Kota Makassar itu pendaftarannya agak panjang ya Kak. Mungkin hampir 1 bulan ya Kak Ali? Iya, 1 Ya bulan. hampir sebulan dan lumayan menguras banyak tenaga, energi, tapi habis dari situ pun juga kita tetap terbayarkan dengan apa yang kita usahakan selama ini. Oke. Jadi tiap proses karantinanya, prakarantinanya itu betul-betul kita memang harus mengeluarkan effort yang sangat lebih. Kan ini untuk diri kita sendiri juga ya kan Kak. Dan kemudian kalau misalkan hasil akhirnya toh kita juga yang dapat, kita yang dinikmati. Jadi kita harus mengusahakan lebih untuk diri kita sendiri. Wih, itu dia karennya ya, sebuah kompetisi ya, memberikan yang terbaik untuk sebenarnya untuk diri kita gitu, betul. sampai gimana batas limit kita gitu. Oke, tapi mungkin sedikit flashback ya. Ini kan banyak banget tuh ajang anak muda. Khususnya di Sulawesi Selatan. Iya, Kak. Dan Duta Pemuda itu bukan ajang yang lama ya kan, itu baru let's say
tahun keempat tahun kan? Tahun keempat, 4 Kak. kan? Iya. Tahun keempat, sementara banyak ajang-ajang yang lebih duluan. Kok Alil sama Naya milihnya pengen jadi duta pemuda Kota Makassar gitu? Alil dulu, Naila dulu? Siapa dulu? Siapa dulu? Naya Boleh, dulu. bebas, Iya. bebas. Kalau saya pribadi sebenarnya sebelum dari Duta Pemuda sudah mengikuti banyak ajang perlombaan. Di antara lain ada pernah mengikuti Cover Girl Majalah Model Indonesia tahun 2018, terus pernah ikut Putra Putri Maritim Sulawesi Selatan tahun 2024 dan juga pernah mengikuti Duta Remaja Sulawesi Selatan tahun 2023. Tapi sebelum itu memang sudah banyak mengikuti lomba. Tetapi waktu tahun 2023 pertama kali saya mengetahui tentang Duta Pemuda Kota Makassar. Tapi Duta Pemuda Kota Makassar itu pertama kali ada tahun di 2022 ya Kak? Iya. Ya 2022. Cuman saya baru tertarik pada saat 2023. Tetapi belum bisa mendaftar karena waktu itu masih menjabat sebagai Duta Remaja ya kan Kak? 2024 mau mendaftar juga masih menjawab sebagai Putri Maritim. Akhirnya berkesempatan di tahun 2025 alhamdulillah bisa mengikuti serangkaian pendaftaran dari Duta Pemuda Kota Makassar tahun 2025 dan alhamdulillah menjadi winnernya. Bener, wih Masya Allah. Jadi kamu udah memupuk pengalaman-pengalaman ya. Jangan-jangan winner juga di kompetisi sebelumnya? Kalau di kompetisi sebelumnya belum rezekinya untuk Belum mendapatkan rezeki. winner, tapi di posisi kedua sebagai runner up pertama. Wih, itu dia teman Pro 2. Jadi jangan menyerah kalau misalnya belum dapat posisi yang terbaik di kompetisi ini, masih banyak kompetisi-kompetisi yang lain yang mungkin cocok untuk kamu. Kalau Alil kenapa pengen jadi duta pemuda Kota Makassar khususnya? Oke, kalau saya pribadi Kak, Duta Pemuda ini sudah saya ikutin dari 2022 sebenarnya. Saya sudah follow Dispora Kota Makassar itu sudah lama dan pada saat 2022 itu ada keinginan untuk daftar, tetapi timeline pendaftarannya bertabrakan dengan kegiatan lain. Jadi di tahun 2022 tahun pertamanya loh Kak. Iya. Gak bisa, next di 2023 direncanakan, ternyata bertabrakan lagi dengan kegiatan. Sampai akhirnya 2024 sempat daftar, tapi belum rezeki kali ya, dan belum lolos jadi grand finalist. Dan mencoba lagi di tahun 2025, alhamdulillah bisa ikut mendaftar dan juga akhirnya bisa menjadi first runner up. First runner up, nggak gampang juga ternyata jadi Alil ya. Perjalanannya cukup panjang gitu. Kedepannya ada rencana nggak Alil? Selain Duta Pemuda Kota Makassar nih. Saya rasa cukup di Duta Pemuda karena menurut saya Duta Pemuda itu ajang pemilihan duta kan banyak tuh Kak di Makassar sendiri. Menurut saya Duta Pemuda itu bedanya apa? Karena setelah lepas dari grand final kita betul-betul langsung dinaungi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Dispora, Makassar. betul. Dan kita diberdayakan Kak, bukan hanya sekedar sebatas pageant, tapi kita juga diberdayakan termasuk menginisiasi program bersama Pemkot Kota Makassar dan juga menginspirasi pemuda-pemuda yang ada di Kota Makassar. Betul. Jadi memang pemerintah Kota Makassar tuh nyari representatif anak muda yang memang bisa memotivasi anak muda lainnya gitu. Iya. Bukan hanya sebagai cantik dan ganteng Ya betul. tiba-tiba di acara gitu kan. Iya. Mereka benar-benar punya isi menurutku karena dari tahun kemarin aku juga sering banget nih ngobrol sama Duta Pemuda Kota Makassar. Tapi tahun 2022 tuh yang masih awal-awal kan, yang masih itu. Nah, kalau boleh ke Naila lagi, ini kan kamu sudah ngikutin banyak ajang-ajang juga. Tadi juga Alil sempat cerita bedanya apa. Nah, menurut kamu setelah menjadi Duta Pemuda Kota Makassar, winnernya lagi gitu. Ada nggak perbedaan yang kamu rasain? Kalau untuk perbedaan tentunya ada Kak, karena sebelumnya kan Duta Remaja khususnya untuk para remaja. Kalau Putri Maritim kan bagaimana kita bisa merepresentasikan terkait kemaritiman yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Terus kalau misalkan di Duta Pemuda Kota Makassar, bagaimana cara kita merepresentasikan diri kita sebagai pemuda? Bagaimana pemuda itu bisa peduli dan aware terhadap isu-isu pemuda lainnya seperti beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar kan Kak. Dan dari situ kita juga melihat bahwasanya isu-isu pemuda ini sangatlah penting untuk bagaimana kita bisa mengangkat itu sebagai sebuah program kerja. Nah, yang nantinya program kerja ini akan kita diskusikan bersama pemerintah Kota Makassar, terutama di bagian Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi bagaimana cara kita itu sebagai pemuda kita bisa bersama-sama
menyatukan suara pemuda-pemuda yang lainnya supaya kita bisa lebih aware lagi terhadap mereka semua. Wis, itu dia. Karena kalian tuh bebannya berat juga ya sebenarnya ya. Bukan cuman salempang aja nih teman Pro 2, tapi di dalam itu ada hak dan kewajiban yang harus mereka jalankan. Nanti kita ngobrol lebih dalam lagi teman Pro 2 ya. Kamu tetap di sini aja, aku puterin kamu dulu satu lagu, habis itu kita balik sama Alil dan juga Naila. Jangan kemana-mana.
96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu sore ceria sama Nindi, dan aku sama first runner up Duta Pemuda Kota Makassar, ada Alil, Halo Kak. ada Naila juga sebagai winner Putri Duta Pemuda Kota Makassar. Udah siap lagi kita lanjutin nih, guys? Siap dong, Kak. Siap dong ya. Nah ini kalau boleh tahu ya, sebelum kita ke pertanyaannya, kalian backgroundnya itu apa sih sebenarnya, Naila, Alil gitu, sebelum jadi Duta Pemuda? Kalau untuk saya sendiri Kak, backgroundnya saya sering ini lebih ke dunia entertain. Jadi lebih kebanyakan terjun di bidang modeling, dancing, acting, menyanyi sama menari. Menari. Iya. Jadi emang suka dunia entertain gitu ya. Iya. Cita-citanya jadi apa, Naila? Pengennya mungkin. Sebelumnya cita-cita saya ingin jadi psikolog. Oh, psikolog. Psikolog yang multi talent kali ya. Bisa tuh. Bisa. Kalau Kak Alil backgroundnya apa sih, Kak? Kalau saat ini masih kuliah di UNM, Ilmu Administrasi Publik Kak, S2. Oke, weh, Masya Allah, jangan main-main loh, ini Duta Pemuda udah S2 loh ya. Nah ini kita kan udah bahas tentang malam grand finalnya, terus kenapa Naila sama Alil memutuskan ikut Duta Pemuda. Tapi mungkin banyak yang akan nanya juga gitu, sebenarnya tugas kalian sebagai Duta Pemuda Kota Makassar tuh apa sih sebenarnya? Naila mungkin, Alil? Oke, sebelum memasuki tugas bagi kita sebagai Duta Pemuda sebenarnya itu apa sih Kak? Tadi sempat saya singgung bahwasanya kita sebagai pemuda ini merupakan representatif dari kecamatan yang ada di Kota Makassar. Nah, tugas kita sendiri tuh bukan hanya bagaimana cara kita membawakan syas kita sebagai Duta Pemuda, tetapi bagaimana cara kita bisa memperkenalkan bahwasanya Duta Pemuda ini merupakan representasi dari pemuda-pemuda yang nantinya bisa menyalurkan atau menyuarakan suara-suara para pemuda. Mungkin ada beberapa isu-isu pemuda yang kurang diperhatikan sama pemerintahan. Nah, dari situlah kita hadir sebagai pemuda untuk bisa menyuarakan suara-suara pemuda lainnya, Kak. Dan sebagai Duta Pemuda juga mungkin ada beberapa orang yang masih sangat minim tentang stigma soal pemerintahan ya Kak. Tetapi kita terjun langsung dan juga berkomunikasi langsung serta berdiskusi langsung bersama pemerintah Kota Makassar, bahwasanya pemerintahan Kota Makassar juga ini terkhususnya di Dispora sangat membutuhkan suara pemuda untuk bagaimana caranya kita bisa menyusun program, dan program itu sendiri berguna juga untuk para pemuda. Mungkin ada beberapa kaum yang mohon maaf pengangguran, ada beberapa kaum marginal, disabilitas, dan dari situlah bagaimana caranya kita bisa membuat program supaya mereka ini dapat diberdayakan sebagai pemuda di Kota Makassar. Benar, aku setuju ya, karena banyak pemuda-pemuda kita, orang-orang di sekitar kita menyalahkan pemerintah. Ya, betul. Padahal dia yang bangun siang, gak cari lokar ya gak sih? Dia yang masih males-malesan gitu, udah dapat kerjaan resign lagi gitu, nyalainnya apa? Pemerintah. Betul. Jadi mungkin dengan hadirnya Duta Pemuda bahwa gambaran sebenarnya pemerintah sudah melakukan banyak hal gitu. Betul, ya sebenarnya untuk pemuda di kota kita tercinta ini. Kalau Alil sebenarnya dari pandangan kamu ngikutin setiap tahapan-tahapannya sampai jadi first runner up, menurut kamu job desk Duta Pemuda Kota Makassar tuh apa aja sih? Kalau dari saya pribadi, Duta Pemuda itu menjadi jembatan dari pemerintah ke terjun langsung ke masyarakat, khususnya ke pemuda. Seperti yang dijelaskan Naya barusan, bahwa banyak isu-isu kepemudaan yang mungkin tidak sampai ke pemerintah. Nah, tugas kami dari Duta Pemuda Kota Makassar di setiap kecamatannya itu bisa menyampaikan langsung, menyuarakan langsung ke pemerintah. Dalam hal ini khususnya di Dispora Kota Makassar, lebih khususnya lagi bidang pemberdayaan pemuda di Kota Makassar. Gitu Kak. Jadi saat ini kami lebih berfokus kepada visi Makassar inklusif yang saat ini Bapak Wali Kota Makassar dan jajarannya fokus ke Makassar inklusif, lebih tepatnya misi ke-6 yaitu mendorong teman-teman saudara-saudara kita penyandang disabilitas untuk bisa lebih berdaya, bisa setara, bisa mendapatkan kesempatan yang sama bagi pemuda-pemuda yang lainnya. Seperti yang kita ketahui Kak, beberapa tahun kebelakang itu memang pemerintah sudah berfokus untuk memberdayakan pemuda-pemuda di Kota Makassar. Tetapi tahun ini wali kota kita
Pak Api Iya. dan tagline-nya Tetangga ya. mulia. Iya, berfokus kepada Makassar inklusif dan membantu teman-teman disabilitas untuk lebih berdaya. Betul, aku approve sih masa jabatan beliau ini karena memang akhirnya teman-teman disabilitas tuh mulai muncul di permukaan. Kayak aku sempat lihat acara, aku lupa deh di Rotterdam itu ada kebudayaan tapi ada teman-teman disabilitas gitu loh yang bahasa isyarat gitu. Iya, Jadi betul. menurutku itu satu mungkin dari IO-nya atau dari pemerintahnya yang bikin ide yang luar biasa kayak gitu. Jadi semuanya menyentuh gitu. Jadi jangan merasa disabilitas dan kamu nggak bisa nikmatin apa yang Betul. acara pemerintah kita buat ya. Justru dibuat semuanya merata. Betul, Kak. Keren juga ya. Tapi kalau tantangannya sendiri ada nggak sih selama kamu Naila udah berapa bulan totali kamu menjabat? November sampai bulan April itu berapa? 5 bulan November. kurang lebih. Udah hampir setengah tahun ya, kurang Iya, lebih. menuju Berasa setengah ya. tahun. Iya menuju setengah tahun gitu. Ada tantangan sendiri nggak sih, Naila mungkin kamu sedikit curhat gitu, Oke, boleh? kalau untuk tantangan tersendiri itu komitmennya, Kak. Hmm. Karena sebenarnya kita sebagai pemuda ini sangat sulit untuk berkomitmen. Bagaimana caranya kita mempertahankan komitmen itu agar konsisten secara terus-menerus. Bagaimana cara kita biar masyarakat atau pemuda ini bisa menyuarakan pendapat-pendapat mereka dan kita pun bisa mendengarnya. Dan bagaimana cara kita menyampaikan isu-isu pemuda itu biar sampai ke telinga pemerintah, ke Dispora Kota Makassar itu sendiri. Sebenarnya untuk tantangan yang paling sulit saya rasa di bagian para pemudanya mungkin ya, Kak, karena benar ya. banyak sekali sebenarnya ruang disediakan para pemuda, tetapi apakah pemuda itu mampu untuk menjalankannya? Karena tidak semua orang mampu menjalankan apa yang sudah disediakan oleh pemerintah. Meskipun sudah disediakan, mereka mungkin berpikir, oh ini nanti akan berdampak bagaimana ke saya. Dan sekarang banyak sekali hal yang bisa kita kaitkan dengan transaksional. Jadi tiap ada kegiatan, mungkin bisa saja orang-orang berpikiran bahwa kalau misalkan saya ke sana, berapa yang akan dikasih. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita sudah mau niat untuk pergi, kan sekarang banyak sekali ya, Kak, kegiatan-kegiatan yang seperti workshop. Nah dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya hal-hal yang disediakan oleh pemerintahan itu tersebut juga bisa berguna bagi kita. Karena dari Dispora sendiri itu sudah menyediakan banyak sekali workshop, Kak, dari kayak kewirausahaan dan lain sebagainya. Dan itu untuk terbuka untuk umum di pemuda, untuk orang-orang di Kota Makassar. Nah itu dia, harus sering-sering nyari, jangan ditunggu kita yang menjangkau ya, karena kan sebenarnya sosial media juga udah menggaungkan kan. Iya, betul sekali, Kak. Ada sosial media Dispora, Duta Betul. Pemuda gitu, jadi bisa kamu stalking di situ. Kalau boleh tahu akunnya masing-masing boleh di follow nggak sih sama teman Pro 2 nih, sekalian juga kalau mau lihat aktivitas kalian. Alil Iya, mungkin boleh di mana banget, Kak. follownya? Di Instagram hnm.alilmo, Oke. O-nya 3. Oke, Alilmu gitu ya, 3 O-nya. Naila? Kalau saya @azilanaya. Tapi untuk info lebih lanjut terkait kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Duta Pemuda bisa langsung follow Instagram Duta Pemuda Kota Makassar dan juga Dispora Makassar. Betul, kalian dengar-dengar udah bentar lagi kah atau masih lama nih? Duta itu, Pemuda Kak? tahun 2026-nya. Lagi dibicarakan kayaknya Iya, ya, lagi masih lama ya. Ya Bang Naila, biar misalnya dulu menjabat, jangan dulu ada juniorku gitu ya. Kalau Alil sendiri nih, kamu mungkin juga jauh lebih paham lah dari dunia pendidikan gitu ya kan, dan udah S2 gitu. Sebenarnya apa sih yang paling dibutuhkan pemuda di Kota Makassar nih Lil, dari pengalaman kamu? Menurut saya yang dibutuhkan pemuda di Makassar itu adalah ruang. Nah, tugasnya kami Duta Pemuda Kota Makassar menjadi salah satu tantangannya juga, Kak, karena kita ini di tengah-tengah. Bisa dikatakan sudut pandang pemudanya itu sendiri dan juga bisa menjadi bagian dari perwakilan pemerintah bagi sudut pandang pemudanya itu sendiri. Jadi kita betul-betul berhati-hati dalam menyuarakan, beraktivitas dan menyelenggarakan kegiatan, Kak. Gitu. Jadi saat ini kita berusaha bagaimana caranya pemuda-pemuda terkhususnya isu-isu yang saat ini lebih diperhatikan. Salah satunya itu
tawuran Ya, antar tawuran. kelompok Oh, pemuda. betul. Nah, itu yang sementara sudah sering kita gaungkan juga. Ada solusi-solusi yang diberikan. Terakhir di bulan Januari kita Januari. adakan Apakah pertemuan Baji ya, Apilajara. Kebetulan kita fokusnya di Kecamatan Talo. Telo. Itu Iya, apa aja kita kegiatannya, berfokus Lil? di Talo. Waktu Kemarin itu sempat ada kayak pelatihan sih, pelatihan Kak. Pelatihan afiliator. Bagus Afiliator. tuh, ya kan? Iya. Jadi pemuda-pemuda bisa memanfaatkan sosial media Bener. dan gadgetnya untuk bisa menghasilkan, Kak, gitu. Dan beruntung sekali ya karena kita disambut sambut meriah dengan warga sekitar, khususnya pemuda di sana. Betul sekali. Nah itu dia sebenarnya di balik ada isu tawuran itu sebenarnya pemuda kita tuh jauh lebih aktif ya sebenarnya ya. Kalau kita benar-benar dekatin mereka, Iya. kalau kita benar-benar kasih ruang kayak yang tadi kamu bilang, Naila bilang gitu. Sebenarnya banyak workshop yang sebenarnya kalau misalnya mereka nggak datang, kalian lah yang akhirnya merangkul mereka ke sana Betul. akhirnya kayak Apilajara itu ya. Iya. Itu keren banget sih dan aku bersyukur banget bisa ngobrol sama kalian di sini, bisa nambah lagi orang-orang penting di kontakku. Ada Naila sama Alil. Oke, nanti kita ngobrol lagi nih, ada game seru-seruan doang, mitos atau fakta. Nanti jawabannya bersamaan ya. Ini seputar menjadi duta Oke. pemuda gitu ya. Udah siapkah kalian atau mau minum dulu? Soalnya ini pertanyaannya agak-agak sedikit. Ini dari tes CPNS tahun 2022 sih. Waduh. Gak dong ya. Oke, Naila dan Alil, fakta atau mitos, katanya ini kita santai-santai dulu gitu ya. Fakta atau mitos, kalau kalian pakai baju formal otomatis langsung berubah kepribadiannya jadi kepribadian yang formal juga. Fakta atau mitos? 1, 2, 3. Fakta. Jadi kalau kayak pakai baju kaos sih beda lagi Iya, beda. kepribadiannya apa gimana nih? Sebenarnya Naila. kalau untuk kepribadian itu, Kak, kan sudah ada dari dalam diri kita sendiri. Tinggal bagaimana cara kita berpakaian itu menentukan suatu tempat. Jadi kalau misalkan karakter kita kan, kalau misalkan dalam lingkup pertemanan otomatis kepribadian kita berbeda. Dan ada hal-hal yang kita tidak bisa membawa dari lingkup pertemanan kita ke suatu lingkup yang formal. Kalau misalkan pakaian kita formal dan acaranya formal seperti kita pertemuan bersama pejabat-pejabat atau orang-orang yang berpengaruh di Kota Makassar atau di Indonesia, toh kita tidak mungkin membawa Berpakaian. pribadi kita yang Bener ya? atau bagaimana begitu. Petenten. Kita harus Bener kan? jaim atau gimana. Iya kan, apalagi Iya. Nana Gen Z banget nih. Kayaknya sering di underestimate ya generasinya. Kalau Alil Kurang lebih sama, Kak. sama. Iya. Kamu kalau udah formal langsung kelihatan S2-nya, tapi kalau baju biasa seperti anak Iya. SMA begitu Alil. Iya, kurang lebih sama dengan yang dibilang Naila, Naila, karena kita menempatkan diri sesuai dengan pakaian kita dan juga apa yang kita hadiri. Ya kurang lebih sama. Kurang lebih sama Iya. gitu ya. Berarti memang fakta teman-teman. Pakaian menentukan karakter. Oke, fakta atau mitos semenjak menyandang status duta, kalian kalau mau upload foto harus dicek satu-satu, bahkan ada yang dihapus dulu terus diupload. Fakta Fakta. Kalau saya pribadi mitos sih, Kak. mitos ya? Iya. Kamu langsung upload aja? Karena sebelum upload sesuatu, saya harus memperhatikan terlebih dahulu apa yang memang layak untuk jadi konsumsi publik dan mana yang tidak. Kalau misalkan untuk konsumsi publik kan kita harus mengupload sesuatu hal yang bisa berdampak bagi orang-orang sekitar dan juga membawa pengaruh positif. Atau kalau misalkan kita mengupload sesuatu yang merugikan orang-orang atau mungkin orang-orang berpikiran kayak, ih kok mereka upload seperti ini, kan kita sama seperti tadi soal pakaian, ada hal-hal yang harus ditempatkan. Benar. Sama seperti postingan kita, apa yang membawa perubahan dan bisa memiliki dampak positif bagi orang, ya kita perlu share. Tapi apa yang hal-hal yang mungkin kita tidak sukai, orang-orang bisa tidak sukai atau hal-hal yang negatif itu mungkin bisa kita keep sendiri. Oke, jadi memang harus dipikir-pikir ya. Betul. Alil juga tadi jawabnya apa tadi? Fakta. Berarti memang harus dipikir. Iya, Berapa foto kamu dari 100 mungkin kamu cuma upload 1 gitu ya? Setelah dipikir-pikir, kayaknya cuma ini bagus deh. Apa gimana Alil? Bukan maksudnya
kurang lebih sama yang dikatakan Naya, karena kita sebagai menyandang gelar Duta Pemuda pastinya memilih postingan yang akan berdampak ke depannya. Jangan sampai orang-orang salah menafsirkan sesuatu yang dia lihat dari sosial media kita. Jadi menurut saya fakta sih Kak, setelah kita menjabat ya, event itu bukan duta sih. Sebenarnya kita harus Iya sih, benar. milih-milih. Pribadi diri Bener sendiri. ya, karena zaman sekarang gitu ya, sosial media adalah harimaumu gitu. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang fitmu harimaumu. Jadi harus dipilih masing-masing. Tapi kalian sendiri kalau nentuin fit apa itu yang mikir keras kah, atau kayak ya udah, kan ada beberapa orang menganggap sosial medianya galeri aja gitu. Jadi disimpan aja di situ biar galeri di handphone kita berkurang, naruhnya di situ, atau memang ada strategi khusus di sosmed, Naila? Kalau untuk saya pribadi kan, kalau Gen Z itu punya banyak akun ya Kak. Iya benar ya. Ada yang Iya khusus lagi. untuk teman, ada yang khusus memang untuk publik. Jadi kalau misalkan di akun publiknya saya itu, saya mengusahakan untuk mengupload hal-hal yang memang bisa orang-orang untuk berdampak begitu. Jadi betul. ada hal yang di akun yang memang khusus saya upload tentang kegiatan-kegiatan saya yang positif, contohnya kayak volunteer, kegiatan dari Duta Pemuda, itu diuploadnya di akun utama. utama untuk publik. Jadi Karena- biar orang-orang bisa melihat bahwasanya, oh ternyata kegiatan dari Naya ada banyak sekali, termasuk dari kegiatan Duta Pemuda itu sendiri. Jadi mungkin orang-orang dari situ bisa bisa terinspirasi ya Betul. Kak, untuk bisa melakukan hal positif daripada di rumah bermain gadget atau melakukan hal-hal yang bisa membuat kita bosan sendiri. Betul. Jadi Gitu. ada baiknya kita mengupload hal-hal yang bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Betul, karena memang sekarang kita maksudnya berbicara tuh lewat sosial media nggak Iya, sih? betul sekali. Alil, kamu merasakan gak sih dampak sosial media ke kamunya sendiri? Merasakan banget Kak. Seperti apa tuh? Ya salah satunya tanggapan orang, penilaian orang kan tergantung dari apa yang dilihat dari sosial media kita. Karena kan untuk bertemu langsung mungkin agak jarang ya. Jadi orang-orang akan menilai kita dari apa yang kita posting. Makanya untuk saya pribadi, untuk feed, postingan, reels, apa segala macam, itu diusahakan yang positif dan selalu positif pastinya ya, berdampak, dan juga nilai estetiknya itu harus ada juga, harus diperhatikan juga Kak. Betul. Gitu. Jadi PR banget ya, mau estetik, mau ala-ala skena, tapi mau juga berdampak biar orang tahu kegiatan kita positif. Belum gitu. lagi captionnya Kak. Captionnya Iya. betul. Caption biar menarik orang-orang kan Kak. Mau yang simple atau yang Caption Panjang. panjang. Betul. Tapi kalian pengguna ChatGPT juga sih untuk hal sekecil caption, atau kayak memang ya udah itu aja yang pengen ditulis? Kalau saya pribadi biasa apa yang saya pikirkan ya itu Langsung juga yang tulis ya, ditulis. langsung gitu. Kalau Alil sama. ya. Kalian berarti kayak nggak ChatGPT no ya? Karena aku kalau ucapan ulang tahun pun sekarang aku pakai ChatGPT guys. Kayak kenapa tidak berpikir ini otak gara-gara ChatGPT ya. Oke, terakhir nih di games mitos atau fakta. Menjadi Duta Pemuda Makassar dipilih berdasarkan penampilan fisik dulu baru skill. Silakan dijawab 1, 2, 3. Mitos. Mitos. Tadi Naila duluan. Adil duluan deh sekarang. Kenapa? Kenapa fisik dulu baru skill itu mitos di Duta Pemuda Kota Makassar? Iya, karena sesuai dengan based on pengalaman saya sendiri, melihat dari saingan-saingan yang banyak Kak, saya merasa memang di Duta Pemuda itu apa ya, mau dibilang fisik, mau dibilang pemikiran itu sama rata sih Kak. Ya, balance Jadi ya. tidak ada istilah di Duta Pemuda itu pemilihan yang mementingkan fisik atau cantik, gagah, enggak. Jadi kita karena selepas dari pemilihan Duta Pemuda itu kita memang langsung diberdayakan oleh Dispora. Jadi saya menilai untuk Duta Pemuda itu real. Pemilihan duta dan diberdayakan selama setahun menjabat. Betul, itu dia. Jadi memang harus modal-modal utamanya tuh seperti isi
attitude, isi pikiran, opini, cara kita menyampaikan pendapat itu semuanya sebenarnya jadi pertimbangan ya, bukan cuman fisik aja gitu ya. Betul. Kalau Naila, menurut kamu deh ini apa sih yang harus teman Pro 2 punya kalau misalnya memang mau ikut ajang seperti kalian, mau juga sebagai representatif anak muda gitu. Oke, kalau bicara soal duta ya kan Kak, sebenarnya banyak sekali lomba-lomba atau pemilihan-pemilihan yang mengutamakan mungkin penampilan atau looknya terlebih dahulu. Tetapi di Duta Pemuda Kota Makassar sendiri ini kan ada hal yang mereka menunjukkan itu secara live, secara langsung. Jadi kalau misalkan isi pikiran kita atau isi otak kita tidak sesuai dengan penampilan kita atau bahkan yang diutamakan adalah look, otomatis yang melihat adalah netizen juga. Yang menjadi patokan utama dari netizen adalah kita sendiri. Jadi kalau misalkan saya pribadi itu menurut saya look itu belakangannya Kak. Untuk pemilihan-pemilihan seperti itu memang seharusnya yang diutamakan adalah isi otak kita. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bisa berkomitmen bersama dinas-dinas atau pemilihan terkait tentang apa sih sebenarnya kedepannya yang akan kita lakukan. Apalagi di Duta Pemuda Kota Makassar ini memiliki program tersendiri yang akan kita rancangkan nanti untuk para pemuda di Kota Makassar. Jadi kalau untuk look itu menurut saya bonus ya Kak. Kalau misalkan dari look atau personality seseorang itu sudah oke, sudah maksimal, tetapi dari segi otak dan segi pemikiran juga mereka bagus, mereka lancar, mereka 10, 100, itu yang akan diutamakan terlebih dahulu adalah pemikirannya, karena mungkin netizen itu akan berpikir bahwasanya memang layak untuk jadi juara 1, layak untuk ada di top 3, layak untuk menjadi finalis Duta Pemuda karena mereka ada hal-hal yang akan nantinya disampaikan ke pemerintahan, disampaikan ke orang-orang terkait isu-isu pemuda. Dan juga bagaimana cara kita bisa merepresentasikan pemuda itu sendiri tidak hanya dari tampilan kita. Betul, setuju sama Naila gitu. Karena banyak yang mau ikut ajang, yang dipikir apa? Pakai baju apa mak ini? Mua mana ini yang akan make up di grand final? Padahal tuh sebenarnya edukasi diri kamu dulu, ya kan? Ya kan? Itu kan physically, baju apa semua itu kan nanti jadi penilaian bonus bener kayak kamu. Jadi Mungkin buat aku yang mau mau tambahkan Kak. Nah, boleh sekalian Adil. Buat teman-teman sobat pemuda yang kedepannya mungkin akan ikut daftar Duta Pemuda. Kalau dari saya pribadi, value yang ada di dalam diri kita itulah yang dipresentasikan. Jadi kita tidak boleh melihat orang lain, wah dia cantik, dia punya pengalaman seperti ini. Karena saya percaya setiap orang itu punya value-nya masing-masing Kak. Nah itu yang kita lebih diperlihatkan. Betul, yang dibilang Kak Alil bahwasanya kalau misalkan kita mengikuti sebuah perlombaan, just be yourself. Betul. Jadi Aku diri setuju. kita sendiri karena yang dinilai adalah diri kita sendiri. Toh kalau mungkin kita mengikuti perlombaan-perlombaan atau ajang-ajang seperti duta-duta, kita tidak mungkin membawa pribadi orang lain ke dalam diri kita. Karena yang nantinya yang dinilai adalah diri kita sendiri, bukan kepribadian orang lain, bukan bagaimana cara kita mau meniru kepribadian orang lain tersebut untuk menunjang penilaian dari dewan juri kalau misalkan kita mengikuti ajang lomba-lomba. Jadi just be yourself because everyone have their own values. Betul, karena segimanapun kamu nyembunyiin diri kamu sebenarnya itu akan terlihat kok, ya kan? Akan terlihat. Jadi kalau misalnya kamu berusaha fake, berusaha so pintar misalnya, itu kan kelihatan Ya, gitu betul loh. sekali, Kak. Jadi diri kamu sendiri kalau misalnya kamu memang lemah di bidang edukasi ya pasti makin tambahin value-value kamu di tempat-tempat lain, di bidang-bidang lain gitu ya. Oke, gak berasa udah mau 1 jam ngobrol sama Naila dan Adil. Mungkin terakhir deh harapannya mungkin untuk pemerintah ataupun untuk anak muda yang ada di Kota Makassar, sembari nanti kita nutup Sore Ceria hari ini. Mungkin Naila dulu. Kalau dari saya harapannya semoga kebetulan Duta Pemuda ada kegiatan besok Wih, Kak. mantap. Nah ini kegiatannya kita mengangkat dari visi dari
pemerintah Kota Makassar yang inklusif. Nah, kita mengangkat satu tema itu berdaya, belajar dan berkarya bersama. Namanya itu setara. Jadi bagaimana cara kita bisa mengangkat isu-isu untuk kaum marginal dan juga teman-teman difabel yang memiliki disabilitas. Jadi untuk kegiatan besok kami itu ada pengolahan sampah dari limbah dan juga belajar bahasa isyarat bersama teman tuli. Teman tuli, Iya, Kak. keren. Besok di mana dan jam Besok berapa? di MCH Makassar Creative Hub di Pantai Losari. Besok kegiatannya dari jam 1 sampai selesai. Oke. Dan ini kita buka untuk umum kemarin Kak, dan pendaftarannya sudah tutup. Udah full Tetapi- berarti ya. Iya udah full Kak. Pendaftarnya 200 Waduh, lebih, banyak, 250 banget. lebih hampir 300. Dan yang diterima cuma 15-an orang. Ya ampun. Tapi ya mungkin ini salah satu jalan supaya kita bisa memberdayakan teman-teman difabel yang memiliki disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan teman-teman yang lainnya, untuk bagaimana cara kita juga sebagai pemuda untuk bisa melihat kondisi dari teman-teman difabel kita yang memiliki disabilitas untuk bisa lebih memahami satu sama lain. Dan untuk pesan ke pemerintahan sebenarnya adalah bagaimana cara kita supaya kita bisa lebih mendengar suara pemuda-pemuda, suara masyarakat yang ada di Kota Makassar terkait isu-isu yang akan kita hadapi. Dan untuk itu kita sebagai Duta Pemuda Kota Makassar hadir membantu menjembatani para pemuda, para masyarakat Kota Makassar untuk bisa lebih didengar lagi oleh pemerintah, untuk bagaimana caranya supaya kita bisa menyatukan suara-suara mereka dan membuat apa yang mereka impikan, apa yang mereka idamkan itu bisa terwujud melalui Duta Pemuda Kota Makassar bersama Dispora di bagian bidang pemberdayaan pemuda. Betul, itu dia. Kalau Alil deh harapannya mungkin untuk pemuda dan juga pemerintah kita nih. Kalau boleh aku tambahkan ya, Boleh, program silakan. setara. Jadi kan besok kegiatan setara volume 1 buat teman-teman sobat pemuda yang mendengarkan informasi ini, gak usah berkecil hati karena insya Allah setara itu Akan akan ada volume 2. 2, Ada 3 dan part-partnya, seterusnya. seru. Iya, jadi kebetulan besok kita mengangkat tema bagaimana memanfaatkan limbah sampah untuk bisa menjadi nilai jual. Nilai jual. Dan kita juga akan belajar bahasa isyarat bersama teman tuli dan juga ada volunteer yang sudah terpilih. Selamat buat 15 orang. Berapa pendaftarnya? Iya, 200-an lebih ya malah. 250 lebih 270-an. Iya, kaget juga Kak Bener, dengan bener. antusiasme pemuda-pemuda yang ada. Dan insya Allah nanti di volume berikutnya mungkin akan kita angkat tema yang lebih fun. Bener. Salah satunya kita spill ya. Betul. Apa tuh ini? Apa Ini tuh, cuma di Kak sini ya. Alil? Nggak pernah di tempat-tempat lain, cuman di sini. Apa tuh? Spill Jadi dong. setara itu kan kita berfokus kepada teman-teman kaum disabilitas. Yes. Dan mungkin yang akan menjadi tema berikutnya adalah bagaimana dari teman-teman disabilitas itu bisa memiliki skill, salah Ya, satunya betul public speaking Oh. dan juga make up, tata Iya, Kak. rias, Tata dan rias. sehingga bisa menjadi kesempatan bisa menghasilkan cuan ke depannya. Wih, Kak, gitu. itu dia. Jadi semua punya kesempatan mendapatkan cuan ya. sekali. Enggak semua yang sehat tapi yang teman-teman disabilitas juga bisa. Betul sekali. Terima kasih Alil, terima kasih Naila udah main-main ke Pro 2. Ditunggu lagi ya kalau misalnya ada gebrakan-gebrakan baru dari kalian atau mungkin nanti Duta Pemuda Sulsel atau Duta Wisata Sulsel atau mungkin nasional ya. Ya, Ditunggu kabar terbarunya ya. Buat teman Pro 2 kamu jangan kemana, teman aku siaran sama Fikar nanti sampai jam 8 malam di Sore Ceria.